Selamat malam, para menyaners dari seluruh penjuru nagari. Selamat datang kembali di Atlantis series ke-69. Ya, ini Om Agungnya sudah hadir. Halo Aryo. Halo Om. Halo. Ini Halo. ini sama ini ya sama Mas Rahadian ya di Instagramnya ya? Kok Mas Radian sih? Aku lupa tadi. Mas Aji toh. Coba. Coba lihat BA deh. Aku Oh iya. HP ku ketinggalan di tas. Jadi nggak ini. Duh. Gimana Om kabarnya hari ini? Baik. Eh, Halo Mas Aji. halo Sampingan Mas Om. Agung. Ya, Halo Aryo, selamat. Selamat malam. sampingan sedaya. Hmm, apa Iya. kabar? Om, udah lama kita Ya, tidak bersua. ya, sama nggak ngopi. Iya, ini Belum. ya ini kita mau melihat ini salah satu karyanya eh aku Mas Aji manggil Om ya, dulu. Om Haji nih, Mas atau Om nih jadi manggilin Mbah, ya Mbah. lucu. Mbah. Mbah, Mbah, Mbah. Mbah, Romo, Romo Haji nih salah satu karyanya Romo Haji nih. Nah nih, Yang wah Aji, nih, yang Aji. nih, wah ekspedisi Gamping Gede menelusuri struktur pedahyangan. Wah, Ya, ini kita nonton awalnya dulu nih, biar nanti menyanders nonton sendiri di rumahnya masing-masing. Ini tentang apa nih, Om Aji? Video ini tentang apa gitu? Boleh cerita dikit gak? waktu itu, Spoiler dikit gitu. Ya. ya, waktu itu Mas Dani, dari Mas Dani awalnya. Oh, Nah, Mas Dani waktu itu atur penyusung kepada beliau-beliau, kemudian diarahkan untuk soan di Pedayangan daerah Gamping. daerah Nah, kemudian Gamping. ya, dan kita tim Sangaji dan saudara-saudara dari Menyanes di selatan, kita ekspedisi bareng-bareng. Wah, mantap nih ekspedisi kayak gini kapan-kapan harus live Instagram juga nih. Wah, Ya, ini Bopo Agung pasti beresin. setuju juga nih kalau live Instagram sambil kita keliling gitu ya. Emang bisa. Di daerah Oh itu memang bisa iya, ding. dipakai live. Iya, ding. Sinyalnya itu. Kan Aryo Oh, pernah ikut. iya sih Pernah bener. ikut Bener, di bener. daerah Jonggol. Harusnya beli wifi dulu di sana gitu dipasang. Suwon, nyuwon ke Iya. Eyang dipasangin wifi di sana. Ya, sinyal Harus tinggi. seperti itu. Biar bisa kita live di sana nih. Penyanyi pasti penasaran nih. Nih satu lagi nih, ini YouTube juga nih dari YouTube-nya pakar ketidaktahuan. Nih pakar-pakar ketidaktahuan nih terus juru telat mikir nih kita baru ngupload nih saat iya open mic kemarin kita baru upload. Wah, nih kalau ada yang penasaran nih ya tentang ada yang Kok salah kemarin ya. itu tadi toh? Tadi ya, Tadi. tadi kita upload tentang bentuk-bentuk pasir yang ada di selatan Jawa kayaknya ada yang sesuatu yang aneh ya Om ya. Dan ini kayak Iya. pernah disampaikan di live-live sebelumnya. Tapi kalau misalnya emang Iya, pernah. penasaran, ini bisa ditonton langsung nih di Silahkan channel Open Mic. Iya. langsung. Atau langsung ke lapangan, langsung lihat ke pantai Langsung ke sendiri. lapangan, iya Itu langsung kan ke lebih, lapangan. itu lebih baik ya. Heeh. Iya. Oh ya Terus ini ada juga, kiriman video ya. oh ya ada kiriman video nih dari Mas Anto, bener ya dari Mas Anto. Nih, ini ada, aduh, aku harus harus agak deketin nih, agak di zoom. Nih kelihatannya kayak bentuknya seperti naga sih Om. Kayak naga ya, terbang gitu. Ini di pesawat sih kayaknya ya. Ini ada baling-baling ini kayak Sawah. Sayap toh, itu sayap. saya ketemu ini kayak Sayap. baling Sayap kan. sayap ya. Kalau helikopter kali. Iya, iya itulah. Ini ada kayak kepala naga ini. Ini kepala naga ya. Mungkin mungkin nggak jelas. Sayangnya kurang jelas. Iya kalau di Kurang Instagram jelas. kurang jelas sih coba bisa agak dipajuin nggak? Bisa diperjelas gitu ya. Ah, ini jelas nih. Nah, itu
Agak Masih sedikit. agak blur sih. Wah, ini nggak boleh Masih dilihat agak. nih. Wah, ini ada gangguan ya. Berarti tidak boleh diperlihatkan sepertinya. Nih kayak ada kepala naga. Nih gimana nih, Bapak Agung nih? Gimana penjelasannya? Ya memang sudah ini toh, sudah angguk-angguk mau pengen pada muncul toh. Jadi bagus dong kalau mereka udah mulai kelihatan Wah, satu-satu. wah bener. Wah. Ini berarti cucu-cucu istilahnya kayak cucu-cucunya Nogo Tapak Angin ya, Aku, berarti ya, Om ya. iya, masih Wah, anak-anaknya nih itu, anak-anak an- putunya. anaknya segede itu. Segede apa ya itu aslinya ya? Penasaran tapi Ntar takut lah. gitu loh. Sebenarnya penasaran tapi takut gitu. Nih, makasih Mas Anto nih udah ngasih video ini. Wah, ini keren banget nih. Semoga kita Terus bisa ada yang bahas video ya lagi kalau di nggak ke salah. depan. Iya, nih ada video. Ada. Tadi video juga, Om. Nih, ada Tapi video tadi lagi nih. ya, Nih, video juga nih di daerah Mas Anto juga nih dari di daerah Labuan Bajo, Pelangi Kembar. hmm, Nih kalau misalnya dilihat ini dua sih. Kalau misalnya kelihatan nih ada dua ya Pelangi keren Kembar. ya. Hmm. Nih menyandar ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kayak kuliah. Kalau Pelangi Kembar dua itu berarti pertanda datangnya siapa ya, Om? Siapa yang turun, Om? Ya itu Atau mungkin bisa menyandar ada yang dilihat di masih ingat? ekspedisi sebelumnya. Dilihat di ekspedisi sebelumnya aja. Menyandar ada yang masih ingat gak? Kalau dua pelangi apa ya, dua pelangi kembar tuh siapa beli siapa ya? Nah, nih bisa dijawab di komen. Wah, belum ada. Masih lupa ya kayaknya. Atau masih ngeliat-ngeliat. Oke, ini kita langsung aja. Kita udah 85 orang yang hadir. Langsung aja kita mulai ya. Om Haji, Om Agung. Yang Kita mulai saja. Oke. eh, eh, Oke, kita ke slide pertama ya. slide Monggo, pertama, Mas. slide pertama, J. Siap, J. Slide pertama. Dahulu sebelum menjadi mahapati sang Prada adalah adipati yang bergelar sang Prabu Prada. Kalau zaman dulu tuh Adipati gelarnya Prabu ya, bukan Mahaprabu tapi Prabu. Prabu itu artinya raja di daerah yang lebih. Kalau sekarang sih mungkin kayak negara bagian, karena negara zaman dulu kan sifatnya negara bagian ya, bukan bukan kayak provinsi gitu, bukan. Jadi negara bagian, dan salah satu kepala negara bagian tersebut di Kadipaten Galuh itu dipegang oleh sang Prabu Bogor Prada. Itu yang kemudian dikenal sebagai itulah. Ya, terus lanjut ya, kemudian beliau Sorry, diangkat Om. sebagai Mahapati di Kuripan ya. Sorry Om, ini kayaknya dari Om Agung suaranya double. Oh Boleh ya. dicolokin lagi nggak, Om? Oke, sebentar ya. Nih, Halo, kalau gini gimana? Tes, halo. Ah, aman Om. Halo, Tadi halo. suara aku sama suara Om Haji ke double jadinya. Oke. Sekarang enggak ya? Oke. Udah aman. Oke. Aman. Jadi di zaman kerajaan Kuripan itu kan ada salah satu kadipaten. Kadipaten itu namanya Kadipaten Galuh, itu yang dipimpin oleh seorang adipati yang sangat hebat sekali yang bernama Prabu Bogor Prada. Nama Prabu itu raja atau adipati di negara bagian ya. Jadi kalau pusat negara kan Mahaprabu. Nah di sini karena beliau itu sangat dipercaya oleh Mahaprabu Airlangga waktu itu, maka kemudian dijadikan Mahapatih di kerajaan Kuripan. Kuripan ya, saya ngomong Kuripan, bukan Kahuripan. Oke, lanjut Mas. slide kedua. Pada zaman Mahaprabu Airlangga menjadi Mahaprabu, sang Bogor Prada dijadikan Mahapatih di kerajaan Kuripan. Udah kebablasan tadi ternyata. Ya, di sini saya sudah jelaskan yang tadi, cuman sekali lagi bahwa nama kerajaannya Kuripan ya, bukan Kahuripan. Karena memang yang saya kenal namanya Kuripan. Jadi beliau diangkat sebagai Mahapatih yang bergerak Mahapatih Bogor Prada atau sang Mahapatih yang tadinya seorang Prabu atau seorang Adipati di kerajaan Galuh. Lanjut Mas. Slide ketiga, sang Mahapatih Bogor Prada juga dikenal sebagai Ki Sapu Regel. Sapu regel. Sapu regel itu Sapu regel. artinya sapu yang itu apa? Sapu yang jeprak-jeprak itu loh. Makanya kadang-kadang juga disebut Mbah Jeprak.
sapu halaman, Mas. Sapu halaman, bukan sapu dalam rumah ya. Sapu Sapu lidi lidi, gitu ya. Itu sapu yang lidi. ya, Ya, itu yang Mas Agung. sapu lidi yang ada gagangnya itu namanya sapu regel atau sapu jeprak atau mbah jeprak kan. Karena Mahapatih Bogor Pradah ini kan ketempatan di Lurah Semar. Mau lanjut dulu, Mbak. Kayaknya udah ada di bawahnya deh. Kelebihan nih. Oh, Slide keempat. Sebutan lain dari Ki Sapu Regel adalah sapu jeprak. Maka kadang juga disebut Mbah Jeprak. ya. Jadi kalau mengenal nama-nama itu berarti nama-nama itu tuh nama-nama yang nggak jauh dari Sungai Berantas ya. Ya gitu yang paling penting itu. Oke lanjut dulu Mas. Ki Sapu Regel adalah wujud dari Ki Lurah Semar di zaman kerajaan Kuripan. Kuripan ya, bukan Kahuripan. Dan di sini nama Ki Sapu Regel itu kadang di zaman Kuripan di generasi sebelumnya pernah menjadi nama Jati Pitutur ya, karena Pitutur Jatinya kan itu si Ki Lurah Sabdopalon atau togoknya di zaman itu gitu. Atau di zaman setelah itu, di zaman Kuripan, tapi yang di setelah itu tuh pakai nama Jurudyah Prasonto atau Judeh Prasonto. Oke, lanjut dulu Mas, nggak kebablasan aku. Slide ke-6. Maka dapat dipastikan Sang Mahapatih Bogor Prada adalah titisan dari Sang Hyang Batara Ismaya. Ya, itu udah jelas ya, karena Semar itu siapa gitu. Dan apa yang paling penting itu nama ini nggak akan jauh dari Sungai Berantas. Oke lanjut Mas. Slide ke-7. Sang Mahapatih Bogor Prada adalah seseorang yang sangat sakti. Sebagai orang yang sangat mumpuni, maka juga disebut sebagai seorang empu. Ya, empu karena memang sakti banget ya, sakti, mumpuni, pinter, cerdas dan semuanya dia dapat lah. Dan tidak ada kekurangannya sama sekali. Maka kemudian beliaulah yang menjadi Mahapatih karena memang menguasai segala-galanya dan bisa meredam semua hal yang tidak baik di kerajaan itu. Lanjut Mas. Slide ke-8. Karena sistem pengucapan di zaman dahulu, maka Empu Bogor Prada lebih sering dipanggil dengan nama Empu Barada. Ya, Empu Barada itu adalah Sang Prabu Bogor Prada atau Mahapatih Bogor Prada. Di sini sudah dijelasin, jadi sudah cukup jelas. Lanjut dulu Mas. Slide ke-9. Sebagai seorang satria yang menjadi pelindung kerajaan, maka Empu Barada sangat berpihak kepada kehidupan, bukan pada kematian. Maka beliaulah yang bertugas menjaga agar negara selalu aman. Ya, namanya satria ya. Kalau satria mengadakan pembunuhan itu bukan satria, itu namanya buto gitu. Dan tugas satria memang untuk memerangi sesuatu hal yang bersifat durbekso atau sesuatu hal yang menjadi malapetakannya alam raya. Itu memang tugas dari satria dan di sini Ubarada memang seorang satria, jadi harus seperti itu. Lanjut Mas. Slide ke-10. Sang Mahapatih Bogor Prada atau Empu Barada menjadi Mahapatih di kerajaan Kuripan. Karena beliau tahu bahwa Sang Mahaprabu Airlangga adalah titisan dari Sang Hyang Batara Wisnu. Tugasnya Semar memang ngomong yang namanya titisannya Wisnu kan, dan di sini sekali lagi saya cerita ini adalah tentang kerajaan Kuripan ya, karena yang Airlangga kalau memberitahu tidak ada nama kerajaan Kahuripan, yang ada Kuripan. Bagi saya ya, tapi kalau bagi orang lain ada nama kerajaan Kahuripan ya monggo, tapi bagi saya tidak ada. Lanjut Mas. Slide ke-11. Sesuai namanya, Sang Mahaprabu Airlangga dalam menjaga kehidupan dan keharmonisan di Kuripan juga menjaga aliran air suci yang ada di negaranya. Itu sangat jelas karena itu ada satu-satunya wilayah yang ketempatan itu cuma negara ini kan. Jadi ya memang beliau harus punya kewajiban menjaga itu. Sudah mendapat anugerah kok. Itu kan anugerah kalau bagi leluhur kita, sehingga memang ya harus dijaga. Lanjut Mas. Slide ke-12. Bahkan kemurnian air suci yang mengalir di negaranya itu dijadikan nama putri sulungnya. Sehingga Sang Putri Sulung dinamakan Sang Dewi Kili Suci atau Sang Dewi yang tidak ternoda. Itu nama putri pertama dari Prabu Airlangga.
ke cerita selanjutnya kayak sudah lebih jelas, jadi tidak usah diceritakan lagi. Menurut dilanjut, Mas. Slide ke-13. Namun, karena waktu itu Sang Kili Suci menderita kedi atau mandul, maka beliau pamit ke Mahaprabu Erlangga yang saat itu sudah menjadi seorang maharesi. Pamit untuk pergi berobat ke negeri seberang. Karena itu juga ya, maka nama Kuripan berubah menjadi Kerajaan Kediputri atau Kediri ya, sehingga Kerajaan Kediri harusnya nggak jauh dari Berantas. Lanjut, Mas. Ini Om, aku punya pertanyaan Om. Ya, Ini kan tadi ada kata kalimat gini, ketika ke Mahaprabu Erlangga dan saat itu sudah menjadi seorang maharesi. Berarti itu pada saat itu apakah Mahaprabu Erlangga itu sudah turun jabatan gitu atau gimana Om? sudah. Kerajaan sudah diserahkan ke Dewi Kili Suci selama beberapa saat. Jadi Prabu Erlangga sudah mundur ke Prabon. Jadi kerajaan sudah di bawah perintah Dewi Kili Suci. Oh, Jadi berarti perempuan tuh boleh jadi raja jangan dulu. berarti seorang Mahaprabu itu ketika dia sudah tidak menjabat gitu ya, berarti dia akan menjadi seorang maharesi gitu ketika dia udah istilahnya udah pensiun lah gitu jadi raja gitu. Ya, seperti itu ya. Berarti itu juga sama Harusnya loh ya. berarti itu sama terjadi juga maksudnya di zaman-zaman kayak misalnya yang kita tahu ya misalnya zaman-zaman Mahabharata gitu-gitu juga berarti seperti itu ya. Atau... Iya. Makanya kan zaman dulu Prabu Sentanumurti pada saat mundur juga menjadi itu juga kan. Iya benar-benar. Menjadi maharesi juga. Selalu begitu. Sebelum pulang ke Kayangan begitu biasanya. Oke. Menarik. Jadi Oke. lanjut? Iya, boleh lanjut Om. Ya. Slide 14. Karena dipamiti anaknya yang akan pergi berobat ke negeri lain, maka ucapan seorang bapak saat dipamiti akan berkata, sembuhlah. Sembuhlah. Dalam bahasa Kawi ataupun Sangsekerta diucapkan Maria. Yang nantinya akan jadi nama panggilan Sang Dewi Kili Suci atau Sang Dewi yang tidak ternoda. Harusnya dipisah ya. Mari itu sembuh, ya sembuhlah gitu kan. Itu ucapan yang ada, yang diucapkan oleh Prabu Erlangga pada saat beliau berangkat dulu kan. Di daerah yang harusnya dikenal dengan nama daerah keputren atau daerahnya tinggi, daerahnya agak tinggi, maka di daerah pegunungannya Putri gitu kan, daerah Gunung Putri gitu. Dan itu harusnya nggak jauh dari Berantas. Lanjut, Mas. Wah, menarik. Jadi kalau nunjuk Mas Agus bentar, berarti kalau di Jawa itu Mario gitu ya. Mario. Iya. Pakai O. Kalau Sanskerta kan A kan? Iya. Mario. Oke. Aku jadi merasa terpanggil gitu loh. Aryo gitu kan, terpanggil gitu. Merasa terpanggil aja gitu. Kalau dikurangi M-nya ya. Jadi iya, dikurangi M-nya merasa terpanggil gitu. Jadi kepedean aja kadang-kadang. Tapi ya udah, apa-apa. M-nya singkatan dari Mas gitu, Mas Aryo gitu ya. Mas Aryo gitu kan, Mas Aryo ya Mario gitu kan. Iya. Ya udah, kita lanjut nih, kita ke slide 15 nih. 15. Slide 15. Agar ada kelangsungan pemerintahan, maka kerajaan dibagi dua, menjadi kerajaan Panjalu dan kerajaan Jonggolo. Lebih tepatnya Jonggolo ya. Jadi bukan karena dalam penulisannya itu harusnya kan Janggal A. Janggal itu kan aneh ya, kerajaan yang aneh gitu loh. Karena semua keanehan alam raya ada di situ gitu. Jadi tapi kan dalam bahasa Kawi itu A itu dibaca O kan. Maka Janggal dibaca Jonggol gitu. Lanjut Mas. Itu pasti nggak jauh dari Berantas. Gitu. Lanjut. Slide 16. Sisi sebelah timur dinamakan Jonggolo atau Janggala atau tanah yang aneh. Dikatakan tanah yang aneh karena di sana itu daerah timur itu memang sering dijadikan pusat kerajaan dan di situ juga banyak keajaiban yang turun di sana ya. Maka berbagai banyak keraton itu adanya harusnya mepet di timur Berantas. Daerah Jonggolo itu memang banyak yang dikatakan daerah janggal karena di situ. Jadi banyak daerah yang kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak gitu. Lanjut Mas. Slide 17. Karena timur berarti muda, maka Prabu Lembu Amisena sebagai putra bungsu mendapat jatah di sebelah timur, di daerah Janggala.
Ya, makanya jangan kaget kalau nemu nama-nama aneh itu, nama-nama lembu dan sebagainya itu di daerah timur Berantas ya. Seperti di daerah Gunung Pancar itu ada daerah-daerah yang menggunakan nama-nama itu gitu. Maka dilanjut aja, Mas. Slide 18. Dengan konsekuensi daerah Janggala lebih luas daripada daerah Panjalu. Ya itu jelas ya, karena konsekuensi itu Janggala pasti lebih luas. Karena kalau Janggala lebih sempit, itu berarti Berantasnya nggak di barat. Tapi kalau Berantasnya di barat, pasti Janggala lebih luas. Gitu. Jadi kita sesuai Karena sama peta ini ya Om ya. Ya, nah kenapa Prabu Erlangga meletakkan seperti itu? Itu kan karena timur itu artinya muda. Jadi yang muda itu taruhnya di timur. Gitu. Oke, dilanjut, Mas. Oh. Slide Ini 19. Ya, Aryo. nggak apa-apa, lanjut aja. Slide 19. Kondisi itu membuat putra kedua Sang Erlangga yang bernama Prabu Lembu Amiluhur tidak terima, dikarenakan lebih tua, tapi mendapat wilayah yang lebih sempit. Karena memang pada dasarnya nama timur itu artinya muda. Kalau beliau ditaruh di timur, berarti memang melanggar aturan nama kan. Secara aturan nama, kalau beliau lebih tua ya tidak di timur. Karena yang masih timur itu berarti yang masih muda. Itu memang betul, Prabu Erlangga meletakkan itu betul. Karena berdasarkan tata nama yang sudah digariskan leluhur bahwa timur itu adalah yang muda. Lanjut, Mas. Slide 20. Maka Panjalu dengan semua daya upaya berusaha mencaplok wilayah kerajaan Janggala, sehingga terjadi perang saudara. Hampir tepatnya. Nah, karena ada Berantas yang menghalangi itu. Itulah yang membuat mereka tidak bisa berperang, tapi hanya bisa saling gondok aja gitu. Lanjut, Mas. Slide 21. Kerajaan Janggala juga melakukan balasan, sehingga terjadilah perang besar. Sebenarnya hampir itu. Hampir, karena semuanya tidak ada senjata apapun yang mencapai seberang Berantas itu nggak ada yang bisa mencapai itu. Sehingga mereka akhirnya ya hanya bisa seolah-olah merasa nembak dan ini seolah-olah bisa melakukan pukulan tapi tidak ada satupun senjata mereka yang bisa mencapai ke seberang. Tapi orang lain menganggap itu sudah terjadi perang besar. Kenapa? Karena memang pasukan dan senjata yang dikerahkan sangat besar. Walaupun mereka tidak bisa melihat apakah senjata yang mereka kerahkan itu bisa melewati Sungai Berantas itu gitu. Ternyata nggak ada yang bisa lewat sebenarnya. Lanjut, Mas. Berarti enggak sorry, itu berarti senjata yang dipakai itu bukan ini ya, bukan kalau misalnya dilihat dari gambar ya, itu senjatanya kayak roket-roket gitu berarti yang digunakan ya. Terlalu primitif sebenarnya kalau dikatakan roket, itu kurang Waduh. modern lagi. Roketnya dikendalikan Lebih menyan dari kali itu. ya. Iya, Roket lebih dari kendalikan itu, menyan. Aryo. Wah, Lebih dari itu. nggak kebayang sih Om itu. Maksudnya itu kan katanya berarti kelihatan kalau misalnya emang terlihat perang besar sama orang lain terlihat orang perang besar berarti emang senjata itu berarti harus mengeluarkan sesuatu yang api yang besar juga berarti ya Mbak. Berarti bener-bener ricuh gitu. Kondisinya ricuh tapi nggak ada Iya. yang kena gitu. Wah. Nggak ada yang kena. Jadi merasa kan udah disikat, padahal nggak ada yang kena. Jadi satu dan dua-duanya merasa begitu gitu loh. Karena keberadaan Berantas. Menarik nih. Gitu ya. Oke. Oke, lanjut. Slide 22. Bahkan untuk menyeberangkan pasukannya, kerajaan Panjalu menimbun sebagai aliran Amertasari sehingga tampak seperti semenanjung. Ya, karena nggak merasa yakin apakah semua pukulannya itu nyampe ke Janggala, maka berusaha untuk supaya bisa nyebrang kan. Satu-satunya cara untuk menyebrang hanya itu kan. Membuat semenanjung sampai ke ujung sana gitu, sampai Bentung gitu. Berarti lanjut dulu, Mas. Slide 23. Karena posisi Panjalu ada di barat, maka semenanjung itu terkenal dengan nama Semenanjung Barat. Ya, dikenal dengan nama Tanjung Barat. Karena memang Tanjungnya jadi barat, bukan di timur. Makanya Tanjung Timur nggak ada, yang ada Tanjung Barat. Lanjut, Mas. Aku mau nanya boleh Om? Hehe. Ya, Ini maksudnya kan kalau misalnya di sebelum-sebelumnya gitu kan pernah ada penjelasan tentang Amartosari itu tidak boleh dikotori gitu-gitu ya. Misalnya tidak boleh dinodai gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada pembangunan semenanjung pada saat itu, apakah itu termasuk pengotori atau tidak gitu?
Termasuk, makanya harus dihentikan. Maka dalam slide berikutnya ada penghentian itu kan, Oh iya, lah tindakan ya. penghentian itu. Coba kita lihat berikutnya. Oke, lanjut dulu Mas. Wah iya benar. Slide 24. Slide 24. Pembuatan Semenanjung Barat ini selain mengganggu aliran air suci Amertasari, juga tidak berpihak pada kehidupan dan merusak sistem aliran yang sudah ada. Itu makanya di sini mulai harus dipikirkan bagaimana menghentikan pembuatan Semenanjung Barat itu kan. Nah, di sinilah kemudian akan ada tindakan. Lanjut Mas. Slide 25. Kejadian pembuatan Semenanjung di Barat ini membuat sedih para leluhur. Wah. Dan yang sangat terpuruk adalah Sang Pubarada karena tugasnya untuk menjaga kehidupan. Itu sudah jelas kan, dari awal sudah diceritakan tugas Pubarada seorang satria itu ada untuk jaga kehidupan, bukan untuk membuat kematian. Lanjut Mas. Slide 26. Maka Sang Hyang Wening langsung turun dan meminta Empu Barada menggagalkan pembuatan Semenanjung di Barat Amertasari agar tidak terjadi perang. Karena Sang Hyang Wening itu wujudnya adalah anak balita kecil, maka kemudian dia datang dan memberitahukan kepada Empu Barada dan akan membackup penuh supaya Empu Barada berhasil menggagalkan pembuatan Semenanjung Barat itu, supaya tidak bisa untuk menyeberangkan pasukan dari Panjalu ke Janggala. Lanjut dulu aja daripada saya cerita kebablasan. Slide 27. Sang Hyang Wening memberikan sebuah kendi berisi air abadi yang tidak akan pernah habis dan bisa untuk menghentikan pembuatan Semenanjung di Barat. Dan dalam air itu juga ada satu mantra yang berisi bahwa siapa yang menyeberang untuk mengadakan peperangan pasti akan kalah. Gitu ya. Ingat ya kata-kata ini nanti ya. Karena ini nanti akan berlaku kenapa bukan nyindir Aryo ya, Aryo Penangsang kalah gitu. Waduh. Aryo yang kalah lain. dengan Panembahan Senopati gara-gara nyembang berantas gitu. Nah, ini Aryo yang lain, Aryo yang lain. Tapi nanti ya, itu cerita yang nanti banget. Oke lanjut Mas. Slide 28. Karena perintah dari Sang Hyang Wening adalah memancurkan air abadi di sepanjang Amertasari. Maka Terus? tempat menerima kendi tersebut dinamakan Pancoran Mas. Karena air abadi yang keluar berwarna keemasan. Nama itu masih ada ya, sampai dengan hari ini yang menunjukkan di mana berantas masih ada ya. Bahkan BK sebagai orang yang sangat mengerti menggambarkan ada orang terbang di atas wilayah itu. Yang menunjukkan bahwa Empu Barada terbang sambil mengucurkan air di sepanjang Sungai Berantas. Lanjut Mas. Berarti berantas di mana harusnya ketahuan. Oke. Slide 29. Segera setelah menerima kendi dan air keabadian tersebut, maka Empu Barada terbang dan memancorkan air abadi dari kendi. Dipancorkan dari arah utara ke selatan bolak-balik. Ya, karena dia punya Ajidami Aking ya bisa terbang. Dan penggambarannya sangat jelas banget BK itu dalam menggambarkan itu. Berarti memang beliau sangat mengerti tentang seharusnya dari nama apa pancoran itu. Mau lanjut Mas. Slide 30. Akibat terkena air abadi dari kendi yang dibawa Empu Barada, maka Semenanjung Barat menghilang dan perang besar tidak bisa terjadi. Sebenarnya tidak menghilang secara penuh sih, karena memang harus ada kenangan yang untuk menunjukkan bahwa itu suatu kesalahan yang jangan diulang. Berarti Semenanjung Barat masih ada, tapi tidak utuh. Dan minimal namanya juga masih dikenang sampai dengan hari ini dengan keberadaan nama Tanjung Barat. Jadi ini sekalian untuk tujuan dari Mubrada supaya nama itu tetap ada, nama pancoran tetap ada, itu hanya untuk menunjukkan supaya berantas itu sebenarnya ada di mana sih gitu loh. Jadi supaya orang pada ngerti bahwa Sungai Berantas ada di mana, tujuan yang paling utama kan itu. Cuman masalahnya adalah ketika Amertasari ini ditutup atau Berantas ini ditutup, ya memang jadi orang tidak akan bisa mengerti dengan gampang di mana Sungai Berantas itu berada. Sementara ada nama sungai lain yang menggunakan nama yang sama, tapi alirannya tidak utara-selatan, alirannya belok ke timur, gitu. Nah, di sini tujuan utama dari episode hari ini itu sebenarnya adalah
dongeng saya ya. Dongeng. Jadi yang namanya dongeng itu kan boleh dipercaya, boleh enggak kan. Jadi Iya. enggak wajib dipercaya ya. Jadi tidak wajib dipercaya bahwa Prasmanan. nama-nama ini akan sangat-sangat berhubungan erat dengan keberadaan Sungai Berantas. Jadi tadi kan mulai dengan keberadaan nama Bogor Prada, keberadaan nama Mbah Jepra, keberadaan nama Pancoran, keberadaan nama Tanjung Barat. apa tuh namanya Tanjung Barat. Itu adalah nama-nama yang berdasarkan cerita di Kerajaan Kuripan, bukan Kahuripan ya, Kerajaan Kuripan yang menunjukkan di mana Berantas sebenarnya gitu. Oke, lanjut Mas. Berarti aku mau nanya, berarti di sini ketika tadi kan dibilang kalau misalnya Empu Barada itu mengucurkan air terus menghancurkan apa namanya Tanjung Barat yang udah terbuat gitu pada waktu itu, pada masa itu ya. Maksudku apakah dengan penghancuran itu benar-benar berarti tidak memakan korban sama sekali dong? Kalau misalnya memang sebagai seorang satria kan dia tidak boleh membunuh gitu, atau tidak boleh apa sih ya harus memihak pada kehidupan gitu. Ya, tidak. Karena kan ketika beliau mendekati wilayah Tanjung Barat itu terjadi sesuatu yang membuat orang yang berada di atas Tanjung itu harus minggir dulu kan. Kabur dulu semua. Dalam jarak yang sudah terukur gitu. Sehingga ketika mereka sudah ada di tepi, baru beliau sampai di atasnya. Oh, Gitu. berarti Makanya beliau ke utara dulu, bukan langsung ke selatan. Bergerak ke utara dulu baru ke selatan. maksudnya Dari Pancoran, dari dari tengah, dari daerah Pancoran itu dia ke utara dulu, baru ke selatan. Ceritanya yang aku terima begitu loh. Jadi bukan langsung ke selatan. Dipancorkan ke utara dulu, dipancorkan ke utara, mentok sampai ke utara, terus baru beliau balik ke selatan. Nah itu kan memberi kesempatan supaya mereka yang ada di atas Tanjung itu supaya pergi dulu. Oh, Di atas Tanjung Barat itu biar pergi dulu. berarti emang udah kayak dikasih surat peringatan gitu ya. Ini akan dihancurkan Ya, gitu. ya. Berarti surat pengusiran gitu lah. Tapi hebat sih, maksudnya bisa bisa sampai tidak makan korban tuh menarik juga gitu. Jadi cerita yang menarik gitu. Ya. Makanya kalau biarlah dari Pancoran langsung bergerak ke selatan ya itu nggak lama, ya kan? Mereka Iya sih, masih ada di situ. Karena lebar sungai 8 kilo kan berarti mereka masih terlalu pepet. Tapi kalau beliau bergerak ke utara dulu, baru bergerak ke selatan kan memberi kesempatan untuk pergi dulu. Oke. Berarti menarik ceritanya, berarti makanya alirannya dari utara ke selatan itu karena setelah dari utara dibawa ke selatan lagi ya alirannya oleh si Empu Barada ini. Air Istilahnya gitu. pancurannya, Iya, bukan pancurannya. aliran. Iya, maksudnya pancurannya jadi ke selatan Dan gitu. akibat pancoran itu, maka kemudian aliran air akan bergerak ke arah pinggir. Bergerak ke arah pinggir dengan kecepatan yang sangat besar dan ombak yang sangat besar. Bukan menuju ke tengah atau menuju ke utara atau ke selatan, tapi menuju ke barat dan timur gitu. Sehingga mereka yang berusaha nyebrang langsung kesapu ke pinggir lagi. Oh, dan itu berarti sampai sekarang gitu. Berarti Berantas itu memiliki aliran ke kanan ke kiri gitu. Maksudnya dari tengah Ya. great gitu. Oh. Ya, makanya kan kenapa kita diminta untuk sebelum mengenal Berantas yang asli kan diminta untuk nyoba menyesuaikan diri dengan Larungan dan Labuan di Kidul. Itu kan tujuannya itu kan karena air itu akan menujunya ke pinggir. Oh, Bukan karena menuju ke tengah laut atau ini. Karena kan itu dikatakan Segoro Nanggung ya. Jadi Berantas itu dikatakan Segoro Tanggung, bukan apa tuh namanya? Bukan sungai besar, yang ya. Jadi si mantan kali, bukan Kalimantan ya, mantan kali ini adalah Segoro Tanggung gitu. Tapi saya tidak ngomong bahwa Jakarta akan tenggelam, tidak loh ya. Cuman saya ngomong bahwa Berantas akan dibuka, bukan ngomong Jakarta tenggelam, bukan. Oh, berarti aku mau nyimpulkan aja. Berarti itu kenapa dia bisa dari tengah ke kanan ke kiri itu gara-gara emang pada saat itu ketika Empu Barada melakukan pancoran Mas ini, dia tuh lokasinya di tengah aliran sungai. Jadi dan karena itu airnya air keabadian, jadi airnya tetap abadi gitu ya. Maksudnya dengan keep up dengan ombaknya jadi tengah ke samping terus gitu berarti ya. Iya, tengah ke pinggir, ke kanan dan ke kiri, jadi ke barat dan ke timur arah ombaknya. Jadi bukan menuju utara dan selatan ombaknya. Tapi juga ada gerakan ke utara ada, tapi yang besarnya adalah ke timur dan ke barat ya.
Oh, Karena berarti itu tujuannya supaya tidak bisa. sepanjang itu, sepanjang ratusan kilometer ya, anggap aja ratusan kilometer, aku mungkin nggak tahu, tapi ratusan kilometer itu panjangnya itu semuanya Om, semuanya ke samping, berarti. Iya, Wah, ceritanya begitu. ceritanya, Ceritanya ya. Ini ceritanya begitu. dongengnya. Dongengnya seperti itu. Dongengnya. Wah, ini menarik. Nah, dongeng itu tidak layak dipercaya. Iya. Nggak sabar, nggak sabar pengen lihat kalau emang ada. Nggak sabar aja, nggak sabar. Wah, ini Jasa menarik. terbuka Ya. gimana ya? Jasa Kok terbuka aku gimana? loh, bukan yang bertanggung jawab silakan membuka gitu loh, silakan membuka yang bertanggung jawab. Yaudah yuk kita lanjut dulu nih Ya, kita ke kalau kita tanggung menjawab ya Rio. Kalau kita kan iya tanggung menjawab. iya yang bertanggung jawab silakan, kita tinggal jawab doang, kita udah nggak bertanggung jawab. Menjawab Ya tanggung. Menjawab jawab tanggung tanggung. gitu. Ya menjawab tanggung. Guys, kita lanjut yuk, kita slide 31 nih. Ya, slide 31. Sehingga aliran Amartasari menjadi indah dan kedamaian terwujud kembali. Ya karena memang mereka jadinya nggak bisa perang karena setiap kali berusaha menyeberang kesapu ke pinggir. Setiap kali mau menyeberang kesapu ke pinggir, berarti nggak bisa. Mau ke tengah aja nggak bisa. Berapa meter ke tengah aja udah bingung gitu. Memang tujuannya itu kan, Bu Barada. Jadi ya mereka hanya bisa berangan-angan untuk menyerang ke seberang, tapi tidak bisa menyeberang gitu. Sampai kedamaian terjadi, baru mereka bisa menyeberang. Kalau tujuan mereka untuk nyebrang tidak perang ya bisa, tapi kalau tujuannya untuk perang nggak boleh. Oh, berarti dia kalau naik kapal gitu, tapi misalnya ya maksudnya pengen mengunjungi keluarga gitu di seberang, itu boleh Om berarti. Tapi situasi perang tetap nggak boleh. Kalau situasi negaranya masih menginginkan perang nggak diizinkan. Oh, nggak boleh. Berarti Karena walaupun orang itu tujuannya benar, tapi kan pasukan di sebelah itu begitu ngerti ada yang nyebrang pasti akan ditangkap. oh iya sih. Ya, Karena akan tahunya nyerang ya, ditangkap. Mas Agus. Karena tahunya nyerang ya. Ya, karena pikirannya yang dari negara itu tujuannya mau nyerang gitu kan. Dari sebelah tujuannya mau nyerang. Begitu juga mereka yang mau berangkat, pasukan yang jaga lihat ada orang dari sini mau berangkat, dikirain mata-mata dari sana kan. Jadi tetap Iya. tidak boleh. Karena membahayakan itu juga ya, akibat membahayakan. Iya. Kalau nggak dianggap mata-mata oleh pihak negaranya sendiri, dianggap penyusup dari negara lain kan. Jadi itu terpaksa mereka rakyat jadi tidak ya kayak terkondisi supaya mereka nggak bisa saling mengunjungi, terpaksa selama masa-masa itu. Wah, jadi di lockdown lah, di lockdown di posisinya gitu. Ya. Di lockdown itu nggak boleh keluar, kasihan. Tapi berarti kalau misalnya kondisinya sudah tentram, udah nggak ada peperangan, itu berarti penyeberangan itu Boleh. tetap ada ya, dengan kapal berarti ya, Tetap ada. dengan kapal. Ya, nggak tahu teknologi zaman dulu itu kan sangat maju, jadi nggak bisa dibayangin deh dengan kapal atau dengan apa yang lebih gampang lagi gitu. Karena aku penasaran Pasti kalau ada. ada di daerah sini ada nama jembatan Om, ada daerah nama jembatan gitu mungkin. Apakah ada hubungannya kan? Nggak tahu gitu. Daerah utara tuh Ya, ada ada nama namanya. jembatan 5, jembatan 3 gitu kan. Iya gitu, itu Iya kan? menarik aja gitu sebenarnya. Ya. Ya seharusnya iya, tapi ya nggak tahu ya. Nggak tahu. Kan lebih baik kamu nggak tahu. Oh iya benar nggak tahu. Oke, wah nih kita penuh ketidaktahuan hari ini. Ayo kita Makanya tidak tahu lagi. ayo kita ke 32. Kita slide 32 nih. Oh. Slide 32. Untuk menjaga kedamaian, maka dibuat benteng besar yang akan membendung Panjalu agar tidak bisa menyeberang. Sehingga tempat itu dikenal dengan nama Kalibata. Kali boto, karena kalinya dibatasi boto yang kayak bentuknya kayak lebih dari benteng umumnya gitu loh harusnya. Itu memanjang dan tempat awal diletakkannya batu pertama itu dinamakan daerah Kaliboto gitu kan. Gitu ya. Tapi nama itu kan sekarang itu udah bergeser ya. Bergeser itu bisa bergeser ke barat timur atau ke utara selatan gitu kan. Tapi titik awalnya itu karena yang akan mengadakan penyerangan Panjalu, berarti Panjalunya dulu kan yang harus jadi Kalibotoni gitu loh. Oke. Jadi itu nama yang ada di Berantas kan berarti. Lanjut Mas. Slide 33. Pembangunan benteng atau menteng itu ditandai dengan pohon beringin putih atas perintah Maharsi Airlangga. Semata agar kedua putranya tidak berperang lagi. Inilah yang namanya Bendungan Waringin Sapto ya seharusnya. Jadi Bendung Waringin Sapto itu bukan membendung Sungai Berantasnya, tapi membendung supaya tidak terjadi pertempuran itu. Ditandain dengan 7 beringin warna putih. Karena
Tujuannya kenapa warna putih? Karena supaya tidak ada pertempuran antara kebablasan enggak nih, jangan-jangan kebablasan. Lanjut dulu Mas. Oh, kebahasan. Ayo. Slide 34. Karena ada 7 tempat yang akan dibuat penyeberangan pasukan Panjalu yang belum jadi. Maka dibuatlah 7 menteng yang dikenal dengan nama Bendung Waringin Sapta. Ya, itu tadi saya kayaknya sudah saya jelasin, tapi ya itu tujuan paling utama pembikinan beteng itu. Kalau beteng itu kan kalau zaman dulu nyebutnya kan bukan beteng tapi menteng gitu kan. Artinya nama itu ada di Berantas juga gitu loh, di kanan apa di barat Berantas harusnya nama itu gitu. Cuman ya itu tadi ya, nama sungai itu tuh sekarang apa nama ini pasti sudah bergeser, tidak akan tepat di wilayah itu ya. Tempatnya aslinya dulu di mana gitu. Jadi ada yang bentengnya agak keluar, ada yang ke dalam, ada yang mentengnya, ada yang di menteng di luar, menteng di dalam gitu, menteng dalam dan sebagainya gitu. Itu Ini adalah nama-nama yang ada di Berantas. berarti Apa? ini ada hubungannya dengan Beringin Sejati dong, Om? Atau enggak nih? Ya, Oh, ya paling jadi Waringin Sabto, beringin itu kan ada 2 macam, ada beringin yang warna hijau dan beringin yang daunnya warna putih kan. Tapi yang digunakan Prabu Erlangga kan yang beringin warna putih, jadi supaya ada kedamaian gitu loh. oh. Maksudnya Maksudku beliau kira-kira begitu. ada Waringin Jati gitu, Waringin yang sejati gitu kan. Nggak tahu ya, Ya nggak tahu itu ini ada. nanya aja, nanya aja, Ah, nanya aja, ini nanya aja. ya ada dong, ada daerah yang namanya bener-bener beringin yang sejati gitu kan. Ya, Jati Waringin gitu ya, kalau dalam bahasa ya Sanskertanya. ini aku nanya aja, Om. Sebenarnya. Salah satu nama yang tersisa tinggal itu gitu kan, paling tidak di pinggir Berantas. Oke. Oke, oh, ya kita lanjut. Slide 35. Akibat pembuatan bendung Waringin Sapta, maka terjadi aliran yang sangat deras di barat aliran Amertasari, sehingga pasukan Panjalu tidak bisa menyeberang ke Janggala. Ya. Jadi kan selain dibikin menteng gitu, dibikin benteng, juga dibikin kanal samping gitu kan. Kanal samping barat dan kanal samping timur. Nah, kanal samping tadi supaya tidak bisa diseberangi juga, jadi sebelum mereka bisa menjangkau ke aliran Amertasari harus melewati aliran kanal yang sangat deras itu. Nah, kanalnya itu kan juga dikatakan kali, tapi kali yang alirannya deras gitu loh, kali yang alirannya deras. Jadi mantan kali yang alirannya deras, bukan Kalimantan yang alirannya deras. Mantan kali yang alirannya deras gitu ya. Oh, aku Nah, kalau kira ini benar dikatakan mantan kali karena memang bentuknya kali kalau itu, nggak begitu luas, aku nggak kira begitu lebar. aku kira BKT dan BKI itu banjir kanal timur, banjir kanal barat. Bukan ya? Bukan, beda. Ya, Kan ya. BKT zaman dulu gitu. Jadi Oh, ada BKT kanal zaman memang. dulu. Tapi Senior, alirannya BKT terus banget, terus BKT senior gitu. nggak bisa. Sehingga nggak bisa dilewatin gitu loh, nggak bisa diseberangin kan terus beneran. Wah. Sampai dikatakan kalinya terus banget ya gitu loh. Itu menunjukkan bahwa itu bekas dekat kanal di barat Berantas gitu ya. Banjir kanal barat. Berantas. Ya, oke. Slide 36. Sementara di timur aliran Amertasari juga terdapat aliran yang cerocos atau nyiracas, sehingga pasukan Janggala juga tidak bisa menyeberang ke Panjalu. Kan sebenarnya cuma beda nama ya. Jadi cerotosnya si aliran kenceng itu karena dibikin kanal timur juga supaya sebelum mencapai ke aliran Amertasari supaya mereka sudah terhalang dulu oleh nyerocosnya aliran itu gitu loh. Sehingga dikatakan daerah nyerocos gitu kan, nyeracas gitu. Oke, lanjut Mas. Dan 37. Setelah itu nama aliran Amertasari berubah namanya menjadi aliran Berantas karena berhasil memberantas perang antara Panjalu dan Janggala. Nah, itu jelas ya. Sudah sangat jelas bahwa keberadaan aliran Amertasari pertama sebelum dilakukan oleh Pubarada pun sudah berhasil menghalangi pertempuran Panjalu dan Jenggala. Sehingga mereka bisa sama-sama GR, sudah merasa bisa melemparkan senjata ke sana, ternyata nggak nyampe, nggak tahu jatuhnya kemana, nggak jelas. Di pihak Panjalu begitu, di pihak Jenggala juga begitu, Jonggolo ya juga begitu. Terus kemudian apalagi setelah
Empu Barada melakukan aksinya tadi didukung oleh Sang Hyang Wening itu lebih lagi sehingga Berantas benar-benar tidak bisa diseberangi lagi gitu di masa itu. Gitu Mas, mau dilanjut. Sorry Om. Berarti Ya. ini tuh sebenarnya itu yang berarti yang memberantas itu apakah berantasnya atau tadi BKT-nya, BKB-nya ini Om. Banjir Kanal Timur dan Kanal Baratnya ini gitu. Akhirnya itu dikatakan sebagai satu kesatuan nama karena kan itu juga diperlukan loh untuk memberantas supaya minimal tidak mendekat ke aliran yang aslinya dulu gitu loh. Minimal itu mempersulit untuk menyeberang sampai ke aliran Amertasarinya. Nah, begitu sudah sampai di aliran Amertasarinya, untuk nyebrang lagi lebih susah lagi gitu kan. Oke. Berarti maksudku banjir Kanal Timur, maksudnya Kanal Timur dan Kanal Baratnya ini ada di sepanjang utara sampai selatan gitu ya. Harusnya demikian. Harusnya begitu. Harusnya ya, tapi kan saya tidak tahu. Harusnya seperti itu ya. Dongeng Aryo. Oh ya dongeng, lupa ini dongeng. Dongeng. Ini dongeng loh, dongeng itu jangan bener loh ya, jadi gitu loh ya. Jadi kalau ada yang nggak bener, yang salah adalah yang nggak itu bener gitu, karena itu dongeng. Salah aku, maaf. Nih dongeng. Kalau ada nama yang kebetulan sama, anggap aja kebetulan gitu. Kebetulan. Ya kalau namanya kebetulan ya udah tuh namanya udahlah gitu loh, bukan apa-apa. Iya. Namanya udah. Ayo kita lanjut, kita ke slide 38. 38. Kumpulan senjata dan parang yang disita kumpulan oleh Empu Barada dan sebegitu banyaknya sampai hampir 1 tegalan. Maka daerah penyitaan parang tersebut dikenal sebagai daerah Tegal Parang. Karena tadinya akan terjadi perang, sehingga perang itu kan untuk pasukan tim penyusup itu biasanya akan menggunakan senjata yang tidak berbunyi ya biasanya. Ya menggunakan senjata-senjata yang diredam gitu. Yang ada peredam dan biasanya malah senjata tajam yang sering digunakan kan kalau pasukan komando gitu. Dan ketika pasukan ini berhasil dilumpuhkan oleh Empu Barada, dilumpuhkan itu berarti ya cuma beliau kan punya Aji Begonondo ya, Begonondo. Aji Sir Begonondo. Jadi sehingga pasukan yang sudah semangat banget pengen maju tidur semua mendadak itu kan. Ngantuk. Tidak harus dilawan. Ini terus kemudian dikumpulkan senjatanya karena begitu banyaknya pasukan yang mau diseberangkan itu, maka kemudian semua senjata yang disita di daerah Tanjung Barat itu dibawa ke satu wilayah, dikumpulkan. Ternyata banyak banget. Ternyata kalau orangnya sih langsung disuruh pulang sendiri-sendiri gitu kan, karena tidak perlu harus siapa-apain, disuruh pulang. Digendong ya, kan masih tidur itu posisinya. Ya. Posisinya masih bobo. Disuruh pulang. Jadi dibangunkan disuruh pulang, terus kono udah Bali gitu kan, rasa ada perang gitu. Di waktunya gagah banget gitu, waktu baris brok gitu dengan semangat dan teriak-teriak dan sebagainya. Begitu sampai lokasi langsung tertidur semua, terus kemudian senjatanya disita, dikumpulkan di dalam satu wilayah. Karena di situ paling banyak berupa parang, maka dikatakan daerahnya itu daerah Tegal Parang gitu, tempat pengumpulan senjata hasil sitaan Empu Barada. Aku panik sih. Berarti nama itu tidak jauh harusnya nama itu nggak jauh dari Sungai Berantas gitu kan. Berarti maksudnya setegalan tuh segimana? Satu Tegal tuh setegal itu maksudnya segimana? Tegal itu kebun. Oh, satu Jadi kebun. Wah. Dan satu kebun. Kalau zaman dulu kebun kan pasti luas. Iya sih, iya benar. Ya, misalkan kayak ini kebun jeruk. Kebun cengkeh gitu. Kebun cengkeh. Aku mau kebun cengkeh dulu. Kebun cengkeh minggu depan itu. Oh iya, minggu depan ya. Aduh. Kebun cengkeh. Kebun cengkeh kan nggak mungkin cuman 1 kali 1 meter tuh Aryo. Kalau 1 kali 1 meter itu WC umum. WC umum malah belum sampai kuburan. Iya sih. Satu Tegalan. Pasti hektar kan. 1 hektar kan pasti. Sekian ratus hektar biasanya gitu loh. Oh, berarti itu isinya bekas parang gitu dan senjata-senjata lain yang disita ya? Ya, tapi karena paling banyak berupa parang, maka dikatakan Tegal Parang gitu. Tegal tempat penyitaan parang.
aku panik sih om kalau lagi jalan terus tiba-tiba tidur itu panik sebenarnya. Siap perang semangat gitu tiba-tiba ngantuk sih kaget loh. Wah, nih seru nih kalau dibikin video game keren nih. Ini developer game menyanders siapa tahu ada yang developer game dibikin ceritanya kayak gini seru. Ada satu main karakter bisa nidurin orang gitu. Bikin orang tidur gitu. Salah nanti bikin orang tidur. Itu keren. Ayo kita lanjut nih kita ke slide berikutnya. Tiga sembilan. Akhirnya, Ampu Barada berhasil mempertahankan kesucian aliran Antasari yang berubah menjadi berantas. Karena tujuan utama beliau sudah tahu banget bahwa aliran ini akan digunakan di masa depan. Sekarang belum kelihatan ya fungsinya untuk apa, tapi lihat aja nanti ada fungsinya gitu di masa depan. Masa depan itu ya berarti nggak jauh lagi harusnya kalau dari masa kita gitu. Dan itulah makanya kenapa perjuangan Pubarada sedemikian kuatnya supaya ini jangan sampai terganggu, aliran ini jangan sampai rusak. Supaya anugerah ini jangan sampai hilang dari negara kita gitu. Maka dilanjut Mas. Slide 40. Pandangan dan berpihaknya pada kehidupan yang dimiliki Empu Barada yang merupakan wujud lain dari Kilurah Semar. Karena bersihnya pandangan ke depan dengan menggunakan mata satu. Ini kembali ke ini ya, bahwa di Jawa itu memang kalau versi saya, dagelan saya itu bahwa wayang itu selalu digambarkan bermata satu, terutama Sang Hyang Bathara Ismaya, Semar dan Satrio, dewa-dewa, Bathara-Bathara, Betara-Betari gitu ya, para putri-putri dan sebagainya, pasti matanya satu. Tapi kalau Buto yang galak banget pasti matanya dua. Jadi bukan berarti karena dilihat dari samping terus matanya satu gitu. Jadi memang digambarkan itu, tujuannya itu. Gunakanlah mata satu. Lanjut Mas. Ayo. Bahkan maksudnya aku mau nanya, bahkan Anoman itu ada yang menggambarkan matanya dua loh. Maksudnya Anoman itu kan maksudnya dianggap sebagai karakter yang hebat juga gitu. Tapi kenapa dia digambarkan sebagai matanya dua ya? Pada saat beliau marah itu biasanya digambarkan berkarakter mata dua ketika mengeluarkan Aji Malungging untuk jebol gunung. Oh, itu biasanya saat itu biasanya. Tapi pada saat beliau lagi sabar pasti gambarkan matanya satu. Oh, oke. Nah, ini kita 41. Slide apa, Aryo? 41. nggak lanjut om silakan. Oh, lanjut. Oke, 41 Mas, monggo lanjut. Siap. Slide 41. Juga pandangan yang sangat jelas dalam jangka yang dibuat oleh Sang Hyang Bathara Wisnu adalah karena beliau melihat dengan mata satu. Apapun itu kalau kita melihat dengan mata dua dibanding mata satu, pasti seperti kita melihat pakai mikroskop, kita melihat pakai teleskop, kita melihat membidik dengan menggunakan senapan sniper, itu pasti harus menggunakan mata satu ya. Kalau pakai mata dua pasti nggak akan tepat karena teropongnya satu, gitu kan? Teropongnya satu. Kalau teropongnya dua, lah itu mungkin pakai mata dua. Kalau teropongnya satu, kalau pakai mata dua kan berarti malah dulu kan jadinya. Sama Malah nggak fokus ya, Ya nggak fokus karena bingung kita Arya coba kalau Arya main sniperan gitu yang ada teleskopnya gitu, terus mata satu ditaruh di teleskop, mata satunya lagi juga melek gitu, bisa emang lihat? nggak bisa sih om, kacau itu. Bingung om, itu malah bingung jadinya. Iya toh, nggak mungkin pakai mata dua kan? Nah, karena teleskopnya satu, nah, itu juga batin kita itu cuma satu. Jadi kalau dua mata digunakan cuma pasti nggak akan jelas dalam melihat alam raya. Kalau batinnya dua, itu nggak tahu lagi berarti. Nah, itu nggak tahu lagi. Tapi kan siapa tahu ada orang yang batinnya dua ya. Tapi kalau aku batinku cuma satu. Wah nih nggak tahu nih. Ya mungkin aja toh, siapa tahu ada orang yang batinnya dua sehingga dia harus menggunakan dua mata, atau malah mungkin batinnya empat gitu, jadi pakai empat mata. Om, aku pakai empat mata loh ini om. Masih pakai kacamata aku. Waduh. Itu tergantung orangnya sih. Jadi mau pakai berapa gitu. Kalau aku sih pakai cuma dua gitu. Karena gimana ya? Setauku begitu ya. Tapi ya nggak tahu ya. Karena ini kan yang aku tahu kan. Karena kita kalau ngelihat itu kan pakai itu. Seperti sehingga waktu pas ke daerah sekitar
Timur Jonggol waktu itu Aryo, sehingga kita bisa menemukan daerah yang aneh itu kan, daerah yang janggal itu kan karena seperti itu kan. Iya sih. Ingat kan melihat, sehingga pemandangan tiba-tiba berubah meredup sampai sampai seperti itu gitu. Iya kan? Sampai janggal Ya, gitu. sampai aneh banget kan, kerasa kan anehnya itu. Iya benar. Itu ya karena kita menggunakan satu mata. Kalau dua mata ya nggak kelihatan itu kayak gitu. Iya benar. Harus fokus gitu ya, harus fokus banget itu baru kelihatan. Ya, Ya, ini lanjut ya, udah mau ya. habis. Terakhir. Ya, siap. Slide 42. Begitu juga yang dilakukan oleh Sang Mahaprabu Batara Ikling atau Brawijaya 8. Sebagai raja terakhir Mojopahit yang sudah melihat akan datangnya Kalosubro dan mata satunya. Saya ngomongnya kerajaannya Mojopahit loh ya, bukan Majapahit ya. Karena kalau Majapahit saya kurang kenal ada di mana gitu. Kalau Mojopahit kan saya ngertinya dekat aliran Berantas. Nah, kalau Mojopahit saya ngertinya Brawijaya itu sampai 8. Tapi kalau Majapahit katanya sampai 5 gitu kan. Jadi ada beda interpretasi ini, monggo silahkan gitu. Cuman kalau saya ngertinya Mojopahit, saya ngertinya Mojopahit itu Brawijaya sampai 8. Dan beliau juga mengajarkan yang dinamakan dengan Serat Sastra Wulan gitu kan. Dalam Sastra Wulan itu juga sudah jelas ada seperti apa lah. Tapi masalahnya kan orang pada bisa baca Sastra Wulan apa enggak gitu kan. Kalau nggak bisa baca Sastra Wulan karena itu huruf dan bahasanya kan mungkin juga nggak pada tahu kan. Gitu, itu ini apa namanya? Jadi itu terserah mau dianggap Majapahit. Kalau Majapahit berarti ya saya tidak tahu posisinya pertama, terus yang kedua Brawijaya cuma sampai 5. Kalau saya ngertinya kan Mojopahit. Kalau Mojopahit saya ngertinya posisinya di timur Berantas dan itu sampai 8. Brawijaya itu sampai 8. Yang terakhir bernama Sang Mahaprabu Bathara Ikling karena nama pusat keratonnya ada di daerah Desa Keling. Jadi dikatakan Bathara Ikling. Nah, Desa Keling itu ada di mana? Yang jelas nggak jauh dari Berantas. Gitu kan. Semuanya dongengnya ini tidak jauh dari Berantas ya Om. Kayaknya kita Ya, selalu tahu. nama-nama yang tidak jauh dari Berantas. Ini kita ke slide disclaimer berarti. Iya kan? Terakhir ini. Slide 43. Daya Kartaningrat sinonggo dening sang angin-angin arsa wangsul mring kamulyaning Ridwan. Kalian tidak perlu jelasin ya, karena ini pernyataan dari kita ke sana bahwa sudah kita beritahu buka cerita ini gitu. Jadi ya ini cuma disclaimer dari kita, udah kita ini loh, jadi saya jangan dimarahin gitu. Ini LPG Gitu. ini. Lembar Ini pertama. hari ini judulnya tahu nggak Aryo? Hari ini kita pakai judul apa? Ayo. Nah, coba kita lihat Om. Judul episode-nya apa ya? Anjagi langgengin gesang. Ayo, yang kebetulan narasumber kita siapa? Mas Aji siapa? Kok narasumber? Kok narapidana? Bukan narapidana. Kok narapidana? Narator. Narapidana itu ngawur. Oh alah, Om Gesang Naratornya. Aji. Wah. Langgengin gesang. Jadi- Wah. Oh. Langgengin Gesang yang baca naratornya. Gesang ya, Aji. Wah, nih pas kan? pas sekali nih. Oh ini emang arti gesang itu arti gesang ya bener, gesang itu artinya Gesang apa? itu hidup. Oh, Hidup, urip, hidup. urip. Oh, berarti Kan uripan kan sesuai dengan nama yang kita ini kan. Kita Berarti hari ini membicarakan uripan. kalau ini Anjagi langgengin gesang itu artinya apa? Menjaga kelangsungan kehidupan. Makanya tadi kita Keberlangsungan kehidupan deh, karena kehidupan yang langgeng gitu loh. Langgeng kan kelanggengan tahu lah ya Aryo bahasa. ya kelanggengan. Itu masuk bahasa Indonesia enggak sih? Iya. Enggak. Langgeng. Enggak sih kayaknya enggak. Langgeng iya lah. Langgeng. Dalam bahasa Iya. Indonesia ada lah langgeng. Langgeng ada. Ada sih. Iya kan. Ayo, Bukan anak bahasa. Ada alasannya selalu. Belum Om. Oke dan berarti lanjutan ini ya, tapi kita menceritakan berdasarkan kerajaan yang lain sehingga akan ditemui nama-nama yang lain gitu kan.
dari Oh. kerajaan yang lain, kita akan menemukan nama-nama yang lain. Mungkin masih agak panjang tentang Berantas ini karena Oh, ini berarti ada kerajaan titipan dong. dari beberapa kerajaan. Nah, Titipan dari beberapa kerajaan, ini berarti kerajaannya enggak? banyak. Kan kita udah ada Mojopahit, terus ada ini tadi hari ini Jenggolo Kuripan. sama Kuripan, terus Jenggolo sama Nampak apa? selalu. Panjalu. Mana lagi, Om? Ada deh. Banyak ntar Ah, ada deh yang benar ada deh karena beberapa beberapa kerajaan yang menitipkan nama wilayahnya yang ada di Berantas itu karena beliau tidak pengen diketahui wilayahnya ada di beliau kan rata-rata pengennya orang itu mulai pada mengerti bahwa keratonnya beliau itu ada di dekat Berantas bukan jauh dari Berantas gitu kan, makanya kita diminta secara satu persatu tuh menunjukkan bahwa ini loh nama ini ada di sini, ini nama ini ada di situ gitu. nggak boleh spoiler, Om. Satu aja, satu nama kerajaan aja. Nggak boleh, Om. Besar ya. Ya, Tipis-tipis, oh nggak boleh ya. Wah, penasaran nih nanti ini. ada. Oke. Ya, itu kalau minggu depan mungkin yang ada hubungannya dengan Dipati Murawari gitu. Terus pokoknya lihat aja nanti kayak apa. Wah, asik nih, udah di spoilerin nih. Oke, ini karena sudah pukul 10.00 22. Nih, oh ya Om, ini kita minggu depan sepertinya Pak Marius harusnya sudah bisa ya kayaknya, Om ya. Bisa. Semoga Semoga bisa. kita doakan Karena semoga. beliau ke Brebes. Mm. Beliau ke Brebes kan hari ini, jadi nggak bisa karena khawatir sinyalnya kurang baik karena dia ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal di Brebes. Mumpung lagi tidak ada PPKM ke sana gitu kan, jadi beliau ke sana gitu. Curang Ini ya kan sebenarnya ya, kita disuruh nongol tapi ntar dia main-main. enggak, Om, tapi kan atas dasar pekerjaan, Om. Moga-moga kita dapat telur asin Aryo. Brebes tempat telur asin. Amin. Aku doyan telur asin, Om. Aku doyan. Nih, apalagi tambah rawon. Wah, dah selesai itu. Enak sekali. Oke. Iya, iya mantap. Oke, ini kita sudahi saja pertemuan malam ini. Terima kasih. Aku manggil apa ya? Mas Aji, Bopo Aji, terus Bopo Agung juga. Mas Nogo, Om Nogo, Bopo Nogo nih, Nogo Tapak Angin. Semoga makasih juga. Terus buat bentar, Mas Dani Argi, terus juga Pak Iwan, terus Mas Rahardian, semua makasih juga. Tadi gambarnya unik banget nih, gambarnya keren banget, penggambarannya jelas banget buat siapa namanya, Empu Baradanya keren banget. Dan kita sampai jumpa di pertemuan ke-70. Wah, 70. Udah KKM. Iya, udah KKM kita. Ya, terima kasih menyandar, salam menyan. Sampai bertemu di minggu depan. Bye. Dadah.